Oke, Flavors, kembali lagi di Vlogcast bareng Kathleen sama Corina di sini. Yeay, apa kabar Corina di sana? Halo, baik-baik. Kita LDR ya kali ini. Iya, kan kita PJJ, podcast jarak jauh gitu. Jauh, ya benar. Tapi kita nggak sendirian ya kan? Ada Kak Riana Zahra. Halo Kak Hana. Halo. Apa kabar? Sehat ya? Sehat, puji Tuhan sehat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Kak Riana Zahra selaku co-founder dari Drive-In Senja. Makasih banyak udah ngundang aku ya. Iya Kak, sama-sama. Makasih juga Kak udah mau ini gabung sama kita di sini. Iya. Ini pasti karena sibuk banget sih karena aku lagi ngurusin Drive-In Senja barusan di Jakarta ya Kak. Di Jakarta udah selesai atau gimana? Enggak, jadi Drive-In Senja sekarang ada di 2 kota, di Alam Sutera dan di Surabaya. Jadi yang di Alam Sutera sampai sekarang masih running. Kita kemarin reopening kalau nggak salah akhir Januari. Sampai sekarang masih buka, masih jalan juga gitu kan. Hari ini masih ada showing juga. Terus per bulan depan kita ada di Surabaya juga gitu. Betul nih. Nah, kan beberapa dari Flavors masih ada yang belum tahu apa sih Drive-In Senja itu Kak? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Drive-In Senja itu adalah basically itu bioskop dari dalam mobil. Mungkin kalau teman-teman tahu bioskop dari dalam mobil ini nggak baru di Indonesia, karena ternyata tahun 80 itu udah pernah ada. Nah waktu itu di Ancol, Jakarta. Baru kemarin juga aku dapat kabar katanya sebenarnya di Surabaya juga pernah ada. Itu di daerah Mejin Sengkono katanya kalau teman-teman tahu. Tapi itu sama tahun 80-an gitu kan. Nah terus waktu itu lagi pandemi, kita bingung mau hiburan apa, hiburan yang aman dan nyaman. Ternyata bisa nih yang nonton film tapi dari dalam mobil. Akhirnya kita waktu itu co-foundernya ada 4 ya. Ada aku, Ashram, Bella, sama Arvin. Berpikir kayak kayaknya bikin bioskop dari dalam mobil atau drive-in theater bagus nih pas pandemi gitu kan. Lahirlah Drive-In Senja dengan tagline cara nonton baru rasa tahun 80 gitu. Mantap, asik banget. Oke. Berarti Drive-In Senja baru banget ya, baru tahun lalu banget nih. Betul, kita lahir tepatnya 1 Agustus nih. Nonton baru. Jadi diadain pertama kali itu 1 Agustus tahun 2020 ya berarti Kak ya? Betul ya. Pas pandemi lagi, mungkin kalau teman-teman ingat itu fasenya lagi bener-bener aduh bosen banget di rumah tapi keluar juga insecure ya kan? Ya benar. Waktu itu kita launching di Alam Sutera gitu. Agustus, September, Oktober kita ada di Bandung, November kita ada di Surabaya, Desember di Bali, terus Januari kita balik lagi ke Alam Sutera dan ternyata kita pengen kembali lagi ke Surabaya. Oke. Jadi kota yang tadi disebutin itu pemilihannya itu berdasarkan apa sih Kak? Kenapa kau milih beberapa kota-kota yang kayak Alam Sutera, Surabaya dan lain-lain itu berdasarkan apa? Atau banyak peminatnya yang kepingin nonton atau dipilih berdasarkan apa? Tujuan pertamanya Drive-In Senja tuh pengen banget pop up event gitu ya. Kita karena kondisinya pandemi, kita pengen yang deketin masyarakat Indonesia, bukan masyarakat Indonesia yang jauh-jauh ke Alam Sutera untuk ngerasain Drive-In Senja gitu kan. Nah itu pertama. Nah terus kita bingung berapa ya 5 kota kira-kira di mana ya gitu. Dan waktu itu kan karena dari 4 co-founder itu 2 basisnya adalah IO, yaitu aku sama Bella. Nggak sekali 2 kali nih aku bikin event roadshow atau misalnya event mungkin kalau teman-teman tahu Java Jazz punya Java Jazz on the Move gitu. Nah aku megang beberapa kota yang menurutku memang buying power-nya bagus. Akhirnya kita waktu itu pilih 5 kota sebenarnya. Pada planning utamanya yang nggak jalan itu Jogja akhirnya. Nah terus kenapa tuh Kak pilih-pilihnya? Apa emang cuman kayak kota besar di Indonesia kita jalan? Nggak cuman itu. Jadi begitu kita pilih,
Kita pengen Bandung, Surabaya, Bali, Jogja waktu itu sama Tangerang. Tangerang tuh mewakili Jakarta sebenarnya. Nah, kita ngecek lagi, kita biasanya market research, terus kita biasanya pasti aku adalah teman di kota itu, aku tanya-tanya, misalnya 10 sampai 15 orang aku akan tanya kayak, kalau nanti Drive-In Senja ada, kira-kira oke nggak ya, kira-kira dari peminatnya bakal ada nggak ya, gitu-gitu. Intinya sih yang pasti market research, tapi pada awalnya memang 5 kota di Indonesia itu adalah 5 kota besar gitu. Yang udah pasti kalau event, kalau roadshow udah pasti ke kota-kota itu gitu. Jadi udah pasti rame lah ya. Ya, udah terbukti sih emang setiap Drive-In Senja tapi sebenarnya Senja itu pasti rame banget setiap eventnya. Jadi kan kebetulan nih mungkin next yang mendekati ini bakal ada Drive-In Senja lagi di Surabaya. Betul. Nah, apa aja nih Kak kira-kira yang bakal muncul di Drive-In Senja selanjutnya ini di Surabaya tepatnya? Bedanya kali ya sama tahun lalu sebenarnya apa gitu kali ya. Okay, So kalau Drive-In Senja Surabaya yang sekarang, aku tuh termasuk dari 4 kota yang terjadi nih ya. Surabaya termasuk kota yang bikin aku kangen buat balik lagi gitu kan. Kenapa? Karena baru kota di Surabaya dalam 3 hari tiketnya sold out gitu. Terus cuman di Surabaya juga 2 minggu tapi rasanya kok kayak aduh punya rumah lagi gitu ya. Ternyata Drive-In Senja tuh rumahnya bukan di Alam Sutra doang, di Surabaya juga ngerasa punya rumah gitu. Begitu kita pergi pun banyak yang nanya kayak balik lagi ke Surabaya kapan gitu lah intinya. Yang akan membedakan adalah backgroundnya adalah sebelum aku balik lagi ke Surabaya, aku bikin market research. Waktu itu aku nyebar kuesioner kurang lebih mungkin 600 gitu ya, ke Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan. Aku tanya kalau misalnya Drive-In Senja balik lagi, kira-kira oke nggak nih gitu kan. Dan kalau emang balik lagi, kira-kira pengennya Drive-In Senja mau kayak gimana gitu. Karena menurutku event itu industri service, harus ngikutin apa kata pengunjung gitu. Akhirnya di situ teman-teman Surabaya jawab ya, film yang baru dong Kak gitu kan. Pokoknya antriannya jangan panjang-panjang ya Kak, bener-bener harus cepat gitu katanya. Terus apalagi kalau bisa ada yang baru, jangan cuma film. 3 hal itu aku dapat inspirasinya dari teman-teman Surabaya dan aku akan bawain lagi ke Surabaya kali ini. Jadi kalau teman-teman udah lihat di Instagram, filmnya hampir semuanya baru. Terus nanti dari secara sistem juga udah aku pastiin nggak akan antri-antri panjang kayak dulu lagi. Dan hintsnya nih dikit buat teman-teman WM. Sepertinya aku akan launching Drive-In Senja dengan live music gitu. Itu yang berbeda Mas Surabaya. Gitu. Iya, jadi biar nggak cuma nonton film nih gitu kan, pengen ada live musiknya, tapi mungkin ekspektasinya bukan konser gitu ya, tapi kangen juga kan dengerin live musik di kafe, tapi kalau misalnya duduk di kafe masih insecure gitu ya, coba mau Drive-In Senja bawain. Kurang lebih itu perbedaannya. Oh berarti kayak konsepnya mungkin masih sama kali ya di dalam mobil, tapi kayak sambil nonton. Seru banget gitu ya. Seru banget sih kayaknya ya kan. Ini sekaligus memang mengobati kerinduan kita nonton film, karena sekarang pun aku kalau diajak keluar ke mall gitu ya, aku tuh pasti bingung duluan juga, emang mall selain makan sama window shopping apalagi gitu kan, udah nggak ada kegiatan nonton gitu loh. Jadi mall tuh jadi kayak bosen aja sih. Jadi cuma makan. Ya, jadi gitu-gitu aja ya. Iya betul. Jadi ada Drive-In Senja ini sangat sukses buat yang ingin keluar rumah, pengen habisin waktu sama teman gitu ya. Nah dan ini yang baru nih Kak, aku lihat di Instagram itu boleh bawa hewan peliharaan. Jadi kayak gimana gitu ya, itu sebenarnya campaign kita di Alam Sutra sih, karena memang waktu itu nggak cuma di Alam Sutra, tapi waktu itu di Bali juga sering banget bawa nonton Drive-In Senja sama petnya, salah satunya biasanya anjing gitu. Aku juga senang sih, maksudnya kayak bingung kan selama pandemik nggak bisa bawa doginya kemana-mana gitu kan, jadi di rumah aja gitu.
kira-kira mau dibawa kemana? Nah, drive-in itu bisa jadi salah satu jawabannya. By the way, Kathleen sama Corina, sebelum lanjut nih ya, aku mau ngasih tahu dulu. Drive-in Senja tuh punya hadiah buat teman-teman yang lagi dengerin. Jadi kalau teman-teman yang lagi dengerin ini, terus merekam suaranya, atau mungkin yang di YouTube boleh rekam videonya, intinya gitu ya. Setiap aku ngomong Drive-in Senja, itu berkesempatan menang 1 tiket Swiss Berlin sama 1 tiket Drive-in Senja gratis. Dan itu untuk 4 orang pemenang. Gitu. Wah, seru. Jadi buat teman-teman Playbags mungkin yang nonton bisa, yuk. Ya, jadi syaratnya gampang banget, direkam aja pas aku ngomong Drive-in Senja, itu direkam, dimasukin ke IG story, tag ke Drive-in Senja, mungkin sama tag ke Instagramnya. WM apa nih Instagramnya? @labpicom.wms ya kita. Ya. Oke, sama tag ke situ gitu. Jadi nanti berkesempatan menang tiket Swiss Berlin di Jalan Tunjungan, sama di tiketnya Drive-in Senja gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi lupa. Kenapa Kak? Kenapa? Untuk 4 pemenang ya tadi? Jadi akan ada 4 pemenang, yang 2 dapat tiket hotel, yang 2-nya dapat tiket Drive-in Senja. Gitu. Ayo nih, cus. Teman-teman nanti videonya upload langsung di IG story ya kan? Nanti kita lagi yang ke video jangan-jangan ya. Boleh loh, kalau teman-teman WM yang lagi ngobrol sama aku mau ikutan, silahkan. Oke, teman-teman. Dan mungkin pertanyaannya tentang apa ya? Hewan peliharaan ya. Ya intinya sih sebenarnya simpel aja, hewan peliharaannya dibawa di mobil, kan nggak ribet juga ya, yang penting nggak keluar, nggak akan ngerugiin orang lain menurutku. Terus ya bisa quality time sama petnya gitu kan, bisa sambil bercanda-bercanda gitu. Dan kadang sih ada beberapa pet yang stres di dalam mobil ya, jadi ini pilihan banget sih. Tapi kalau di Alam Sutera karena banyak banget yang melihara anjing biasanya atau kucing biasanya, ini bisa jadi pilihan buat hiburan sih, karena jarang-jarang kan tempat hiburan yang boleh ngebawa hewan peliharaan. Berarti nanti di Surabaya juga boleh bawa juga ya Kak? Boleh banget teman-teman di Surabaya, kalau misalnya pengen juga liburannya sama doginya, sama kucingnya, boleh banget bawa aja. Yang penting jangan turun dari mobil, gitu sih. Oke, jadi buat pengumuman buat teman-teman yang mungkin nanti next Drive-in Senja di Surabaya bisa bawa hewan kesayangannya ya, buat nonton bareng di mobil. Asik, seru. Mungkin nggak punya pacar bawa hewan peliharaan, nonton juga oke lah. Nanti agak begitu. Iya, asal bawa hewan peliharaannya yang bener, anjingnya anjing yang itu, jangan anjing mantan gitu, nanti kan jadinya ribet gitu kan. Gitu. Benar sih. Oke. Nah Kak, tadi kan Kakak Hana bilang kalau Surabaya itu udah jadi rumah kedua buat Drive-in Senja. Nah selama di Surabaya udah nyobain makanan apa aja sih Kak? Pernah ke Surabaya? Waduh. Makanan di Surabaya ya, oke. Sebenarnya banyak banget, ada salah satu makanan yang aku suka banget juga di Surabaya, dan akhirnya kalau aku makan soto di tempat lain tuh rasanya udah beda banget. Aku bingung namanya, soto Kertajaya. Iya, mungkin kalau teman-teman kampus tahu lah itu soto, ada istilahnya gitu kan, cuman aku nggak enak nih kalau nyebut di sini. Jadi intinya soto di Kertajaya. Terus aku juga suka, waktu itu pernah nyobain sop konro yang di Surabaya Utara, ya. Terus baksonya sih, bakso Pratama itu oke banget juga, walaupun antrinya gitu kan, tapi kayak pas begitu makan kayak ya ampun, enak banget gitu. Terus yang pasti ya tahu tek yang gitu-gitu ada juga gitu kan. Abang saya udah nyicipin juga gitu. Mungkin Corin sama Kathleen ada rekomendasi lagi? Aku harus nyobain apa nih di hari terakhir aku di sini? Apa ya? Bakso ini Kak, bakso keju. Coba deh. Bakso keju di mana tuh? Di Bintoro, daerah Bintoro situ. Dia udah sejak aku SD udah ada di situ sih. Jadi kayak sampai sekarang tuh aku masih di sana, suka makan di sana. Oh gitu, oke. Namanya apa namanya? Itu bakso keju jamur Bintoro. Iya nggak sih? Benar dong? Bakso keju jamur Bintoro. Oke, abis ini deh. Nanti dicoba, jamin.
Mantap. Sate klopo Kak, asik gitu kenapa bahas makanan? Itu juga udah. Oh itu udah ya, sate klopo. Iya, jadi itu kalau waktu itu tuh waktu bulan November sih, aku belum nyobain lagi kalau sekarang. Jadi waktu bulan November kebetulan kan emang di Grand City kan, nginepnya dekat-dekat situ ya. Sate klopo yang di daerah jajaran dekat-dekat wali kota situ lah, itu tuh udah nyobain juga, itu enak juga sih. Tapi aku bukan fansnya sate, jadi kayak ya udah oke gitu. Tapi kalau yang berkuah akan selalu bikin pengen, aduh ke Surabaya lagi deh gitu. Campur Pak Sadek Kak, coba deh Kak udah. Tahu campur Pak Sadak. Oke, ini aku catatin nih ya. Ngantri Habis banget. ini, Coba deh. gitu. Iya, kayak pakai nomor gitu Kak. Ngaco. Wow. Iya, jadi kayak lebih ngantri daripada tempat pertama ya. ya. Coba Kak. Oke, thank you banget nih ininya. Kalau untuk nonton film kita juga pasti butuh kayak nyemil gitu kan. Nah di drive-in senja itu gimana sih cara memberikan kenyamanan ketika kita lapar, pengen ngunyah gitu. Itu gimana sih Kak? Oke, bener banget. Rasanya kalau nonton film nggak sama makanannya, apalagi popcorn itu kayak makan sayur nggak pakai garam gitu ya. Jadi itu juga yang melatar belakangi kenapa tiketnya Drive-in Senja satu paket sama makanan. Kayak mungkin teman-teman kalau udah tahu ada tiket Drive-in Senja dari 200 sampai 450.000 itu kalau itu semuanya include makanan. Ada yang dapat popcorn, ada yang dapat hotdog gitu kan. Salah satu requestnya teman-teman Surabaya juga dulu makanannya kurang variatif Kak, coba dong lebih variatif lagi. Tenang aja ya, tahun ini Drive-in Senja ke Surabaya, makanannya banyak banget jenisnya. Dari popcorn, hotdog, sampai yang vegan juga misalnya nggak makan daging, kita siapin ada namanya falafel. Kita juga ada burrito, kita ada kentang goreng, terus sama sosis gitu lah ya. Terus buat anak-anak kecil ada yang popcorn chicken gitu, pokoknya nggak akan kelaparan di Drive-in Senja. Dan kalau misalnya takut kayak, aduh nanti bersentuhan sama orang gimana ya, tenang aja, pesan makanannya pakai WhatsApp dan nanti diantar sama timku yang full pakai sarung tangan, face shield, masker. Jadi kamu nggak usah ragu untuk beli makanan karena kamu nggak akan bersentuhan gitu. Jadi begitu pesan, transfer, terus makanannya diantar ke mobil, diambil, udah. Ya paling kalau mau semprot desinfektan oke, jadi tetap aman dan pilihannya tetap banyak. Nih, berarti sangat mematuhi protokol kesehatan banget nih Drive-in Senja dijamin. Betul. Banget gitu. Jadi kalau masalah makanan nih Kak, mungkin kan beberapa orang mungkin kayak suka bawa makanan selain di ini loh Drive-in Senja yang langsung yang disediakan tuh kira-kira gimana ya Kak? Apakah boleh atau emang dilarang atau dicek atau gimana ininya? Oke. Seperti yang terjadi di tempat-tempat hiburan lainnya ya teman-teman. Iya. Di tiketnya tertulis untuk yang membawa makanan dari luar akan kena denda Rp200.000 sebetulnya. Jadi menurutku daripada didenda padahal lagi bawa McD gitu misalnya, jangan gitu. Karena apa aja yang dicari dari nasi yang berat, yang ringan, minuman juga kita punya teh sendiri, kita punya jus, punya mocktail tanpa alkohol. Pokoknya jangan sampai bawa dari luar sih menurutku. Karena makanan-makanan Drive-in Senja enak-enak kok dan harganya masih terjangkau. Jadi pesanlah langsung di Drive-in Senja. Bisa Betul. Betul. Nah, jadi aku jadi nggak sabar pengen nyobain hotdog ala Drive-in Senja. Ini kok malah kan gitu ya. Nah sekarang Catherine mau tanya dari segi pemilihan filmnya nih Kak. Nah, memilih filmnya itu gimana sih dan kira-kira film apa aja yang akan ditayangkan di Surabaya? Pemilihan film, oke. Kalau sekarang mungkin kalau dulu Drive-in Senja di tahun 2020 fokus mau ngasih tahu tentang jiwanya Drive-in Senja itu tahun 80. Itu kenapa kita pilih filmnya film-film jadul gitu ya. Film-film jadul tuh as in tahun 80-an, dulu ada Exorcist, The Shining, terus ada kalau mungkin film Indonesianya Petualangan Sherina, ada Apa Dengan Cinta, Laskar Pelangi gitu ya. Nah terus seiring berjalannya waktu balik lagi Drive-in Senja pengen jadi pilihan hiburan. Ketika jadi pilihan hiburan kita harus ikutin pengunjung kita maunya apa. Akhirnya tahun 2021 kita punya misi untuk kayak 50% film baru karena gimana pun hal yang kita jual adalah film gitu.
akhirnya di tahun 2021 termasuk di Alam Sutra dan nanti di Surabaya 50%-nya adalah film baru. Nah film baru terus cara milihnya gimana Kak? Yang penting setiap minggunya itu udah pasti ada 5 genre. 5-5-nya udah ada action, thriller, komedi, ada drama, ada horor pastinya kan. Jadi semuanya ada. Kalau dari sisi genre, terus pilih filmnya udah pasti kita ada satu tim film yang akan research filmnya dulu gitu. Misalnya kayak Surabaya tuh fun fact-nya adalah banyak banget yang ngedate di Drive-In Senja. Jadi kan paling bagus romance kan gitu kan, biar bisa unyu-unyuan gitu kan, atau horor gitu. Akhirnya kita bawain di minggu pertama ada namanya The Broken Heart Gallery. Itu produsernya Selena Gomez. Dan itu tentang romance, tentang barang-barang mantan yang dikumpulin terus dijadiin museum gitu kan. Nah akhirnya kita mikir kayak oke, hal-hal yang kayak gini nih cocok sama segmen kita yang ini gitu. Jadi pemilihan filmnya lumayan panjang journey-nya. Kalau misalnya kayak minggu depan belum keluar nih jadwalnya. Iya, karena satu persatu film akan di breakdown sama tim film kita biar teman-teman di Surabaya juga dapetin film terbaik. Gitu. Mantap. Jadi teman-teman semua yang nonton Drive-In Senja udah nggak usah perlu khawatir sama filmnya karena filmnya udah di-riset duluan ya kan sama tim Drive-In Senja yang langsung. Udah nggak perlu khawatir juga sama subtitle filmnya. Udah nggak mungkin biasanya nonton film bajakan tuh kan ada yang nggak nemu tulisan bajakan. Nah itu kan di Drive-In Senja udah nggak mungkin bajakan banget. Jadi karena filmnya ditayangkan udah pasti legal gitu. Betul, udah pasti legal, nggak akan kenapa-kenapa, subtitlenya aman, pokoknya dari sisi film aman lah gitu. Nah, kalau untuk protokol kesehatan yang diterapkan di Drive-In itu gimana sih dari awal masuk, terus kira bisa nonton dengan nyaman? Journey-nya penontonnya Drive-In Senja. Kayak mungkin tadi Karina juga sempat mention, berarti Drive-In Senja ngikutin protokol kesehatan banget ya. Betul, karena Drive-In Senja punya visinya gitu kan, jadi tempat hiburan gitu, pilihan hiburan yang aman, nyaman buat teman-teman Indonesia gitu. Yang amannya adalah ya tadi ya, kita lagi di masa pandemi, bikin hati itu tenang gitu minimal. Nah, journey-nya apa aja? Jadi begitu datang ke Grand City Mall, kita kebetulan ada di parkiran utara, jadi nanti pintu masuknya juga harus lewat Jalan Kusuma Bangsa, bukan jalan yang di depan gitu ya. Itu yang pertama. Pas begitu masuk, mobil aja kita disinfektan. Nah, kenapa mobilnya didisinfektan? Karena mobil juga jadi bisa medium untuk perantara virusnya kan ya gitu. Jadi bisa nanti kru megang atau misalnya yang punya mobilnya buka gagang pintu dan lain-lain. Jadi mobilnya didisinfektan. Setelah itu akan ada pengecekan suhu tubuh sudah pasti. Terus akan ada automated hand sanitizer. Jadi setelah dicek suhunya akan cuci tangan dulu dan semua pengunjung harus pakai masker. Gitu. Terus di tiketing ada touchless system. Jadi teman-teman tinggal tunjukin handphone-nya aja, barcode-nya nanti akan di-scan sama tim kita. Nggak akan ada sentuhan gitu ya. Next-nya akan ambil makanannya tadi yang aku bilang ya, semua kruku sudah di-swab, semua kruku sudah pakai sarung tangan, pakai masker gitu, pakai face shield, jadi aman. Habis itu akan diparkirin sama timku yang di lapangan. Diparkirin, dapat spot yang paling enak, jangan khawatir nggak kelihatan. Terus selanjutnya adalah set frekuensi karena suaranya akan ada di radio mobil teman-teman sendiri. Udah deh, Drive-In Senja bisa dinikmati gitu. Ini kan juga tadi banyak lah step by stepnya kayak dari pertama kali masuk, cek suhu dan lain-lain. Nah, kan kita lagi musim hujan nih. Nah, itu kira-kira gimana tuh Kak? Oke, hujan buat Drive-In Senja itu temen ya. Jadi kayak Drive-In Senja tuh terakhir Agustus, September, Oktober, November itu ada pasti hujan ya. Di semua kota kita ngalamin hujan lah. Buat penonton ya, hujan itu menurutku nggak masalah. Karena kecuali hujan yang badai banget ya Mbak ya. Kalau misalnya hujan yang masih gerimis-gerimis syahdu gitu, itu masih nggak masalah. Karena masih ada wiper. Jadi kalaupun ngalangin dari kaca mobil itu masih
akan selamat gitu. Justru yang di Alam Sutra ketika hujan, waktu itu filmnya The Notebook, malah makin syahdu, makin romantis, makin kayak aduh gitu. Nanti kalau hujan cuman yang agak berat, nanti malah teman-teman kruku harus pakai jas hujan dan lain-lain. Tapi itu akan semua kita lakukan untuk pengunjung biar tetap happy gitu. Jadi tenang aja, kalau hujan kita nggak di-cancel, kecuali yang bener-bener badai banget itu mungkin akan kita kabarin penayangannya kita tunda gitu. Nggak usah perlu khawatir lagi ya buat teman-teman yang mau nonton takut hujan, udah nggak perlu takut lagi. Betul. Nah, kenapa sih Kak kok kita tahun ini harus banget nonton Drive-In Senja? Nonton di Drive-In Senja gitu, teman. Kenapa harus banget nonton di Drive-In Senja? Karena pengalaman Drive-In Senja itu salah satu pengalaman yang tak terlupakan dan gak tergantikan. Anjay. Nah, kenapa kayak gitu? Karena dulu sempet di Drive-In Senja juga pernah ada omong-omong, opa-opa datang remind kayak, aduh dulu tuh waktu pacaran pertama kali di Drive-In Senja gitu kan, waktu mereka masih muda. Nah, menurutku hal-hal yang kayak gitu tuh harus dirasain juga sama anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin nanti kalau bioskop udah buka, bioskop feeling nonton di bioskop itu nggak tergantikan. Sama nonton di Drive-In Senja harus dirasain minimal sekali. Aku yakin ketagihan karena akhirnya ngerasa kayak ternyata seru ya nonton di Drive-In Senja, karena mobil tuh kayak private, kayak punya kita sendiri. Kita mau ngecilin AC-nya, kita mau mau gedein volumenya, kita mau angkat kaki, mau sambil ngerokok, mau sambil makan, mau sambil ngobrol, terus misalnya lagi nonton musikal sambil nyanyi-nyanyi gitu kan, atau nangis, atau misalnya horornya kita akan ada malam mencekam dan ada lagi nonton denan, terus palaknya ada di samping mobil gitu kan. Itu juga cuma ada di Drive-In Senja gitu. Drive-In Senja akan menghadirkan experience gitu, pengalaman buat kamu yang tak terlupakan. Gitu. Itu kenapa harus datang ke Drive-In Senja. Oke. Wah. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk nonton ya. Mungkin Betul. kapan sih Drive-In Senja di Surabaya next tanggal berapa nih Kak? Mungkin teman-teman belum pada tahu. Oke, Drive-In Senja Surabaya ada minggu depan, tepatnya 18 Maret, dan kita ada selalu hadir di Kamis sampai dengan Minggu. Kita nggak akan lama-lama, aku nggak bocorin tanggal kita pulang gitu ya, kita pergi lagi kapan. Yang jelas kita nggak lama-lama, jangan sampai nyesal begitu kita udah pindah kota, baru nyariin gitu. Oke, biasanya kan gitu ya, udah lewat duluan kita baru nyari. Iya, jangan sampai ya. Oke, nah buat teman-teman Flabers, buat mau info lebih lanjut bisa langsung ke IG @Drive-In Senja. Ya. Itu lebih informasinya lebih lengkap dari pemesanan tiket, jadwal film, mungkin dan lain-lain itu udah lengkap banget di Instagramnya Drive-In Senja. Bisa langsung dicek aja di @Drive-In Senja. Betul. Oke, Kak Hana, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama, aku juga senang banget diundang sama teman-teman WM, Vkom, sukses terus. Semoga kita masih bisa kerja sama terus. Pokoknya siapa tahu nanti di Vkom WM punya event apa, kita bisa collab gitu kan. Yang jelas makasih banyak. Jangan lupa datang juga nanti kali ya ke Drive-In Senja. Pasti, aku pasti datang karena mau merasakan ambience itu sih yang sekali di Surabaya itu ya. Belum akhirnya nontonnya mungkin sendirian kali ya, nggak ada pacar, nggak apa-apa. Kita nonton aja. Tenang aja, volunteer sama krunya Drive-In Senja ganteng-ganteng loh. Siapa tahu cinloknya sama volunteer sama krunya. Ya enggak, banyak loh anak WM loh di kruku loh. Jadi siapa tahu kan, datang sendiri pulang berdua. Oke, Kak Hana, terima kasih buat waktunya. Makasih banyak juga ya, udah mengganggu hari Sabtunya nih. Iya, apa-apa. Ya udah. Oke, thank you banget ya. Sampai jumpa. Oke, happy weekend guys. Thank you Dah. Oke, jangan lupa buat ikutan giveaway dari Drive-In Senja. Langsung aja cek for the rules di bawah ini, di caption di bawah ini. Jangan Nanti lupa kita kasih caption tambahan di sini. hadiahnya menarik banget ya Korina ya.
Ya, benar. Nanti akan ada 4 pemenang nih. Nah, silakan tadi cek caranya, diperhatikan baik-baik, rules-nya apa aja, biar nanti kalian bisa mendapatkan hadiah yang sangat menarik dari driving senjanya langsung gitu. Nontonin podcast kita hari ini bareng Kak Hana dari Drive In Senja. Jangan lupa buat stay tune terus di podcast-podcast kita berikutnya. Aku Catherine. Aku Karin. Pamit undur diri. Dadah.